kami. Bisa saya upload video. Dan lagi masuk Basrun Albas. Ya. Tadi sudah ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita tidak lupa ucapkan pada Allah diberikan kesehatan hari ini, perkuliahan terakhir. Setelah ini minggu tenang, lalu ujian akhir, evaluasi akhir, EPTA, ujian belajar tahap akhir. Kalau belajar ikor dari kampus, ujian akhir semester UAS. Bukan Ustadz Abdul Somad ya, tapi ujian akhir semester. Alhamdulillah diberikan kesehatan, yang mudah-mudahan diberikan sehat walafiat terus sampai selesai kuliah dan juga sampai selesai kuliah. Semua kuliahnya sampai selesai. Amin. Ya, ada lagi yang mau bergabung. Ya, salawat dan salam juga tidak lupa semoga Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sekarang pertemuan yang terakhir ini kita kembali membahas tentang fasilitas pelabuhan. Jadi pembahasan ini tidak banyak, fasilitas pelabuhan. Sini bisa dibaca materinya di classroom ya, perkuliahan terakhir, perkuliahan 15. Ini agak lambat komputernya, lebih kecil. Di sini pembahasan fasilitas pelabuhan. Kita bisa baca agak kecil, terbesar. Besar dulu, terhalang. Wah, terhalang juga. Tidak bisa bergerak. Nah, file Word-nya kenapa tidak bisa bergerak? Ya, berbesar. Bisa dilihat ya, tulisannya tambah besar, perbesar lagi. Di sini bisa kita lihat penjelasan fasilitas pelabuhan itu ada dua. Ada fasilitas yang bergerak, move, dan tidak bergerak, unmove. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya fasilitas yang bergerak itu dari pelabuhan itu meliputi kapal. Ada kapal, ada peralatan bongkar muat itu bergerak. Kalau tidak bergerak itu dermaga. Contohnya ada terminal penumpang, gedung tidak bergerak, ada lapangan penumpukan, gudang,
alur pelayaran, ada menara pengawas, ini untuk ya, yang besar tentunya ini, dermaga yang besar, pelabuhan yang besar, dan seterusnya. Kemudian barang yang diangkut oleh kapal itu ada 3 di sini, 3 jenis barang angkut. Ada barang potongan, barang curah, dan peti kemas. Jadi barang potongan, barang curah, dan peti kemas. Jadi ini diulang 3 kali supaya mudah dihafalnya. Barang apa saja yang diangkut oleh kapal, yaitu barang potongan, barang curah, dan peti kemas. Barang potongan, yang pertama barang potongan. Nah, itu terdiri dari barang satuan seperti mobil. Ini contoh barang potongan, dan mesin-mesin, material yang ditempatkan dalam bungkusan, dibungkus. Ada karung atau peti. Nah, kemudian barang ini perlu perlakuan khusus dalam pengangkutannya untuk agar tidak terjadi rusak, ya, tidak terjadi kerusakan. Itu yang pertama, barang potongan. Yang kedua, barang curah. Nah, terdiri dari barang lepas dan tidak dibungkus. Ini dapat dituangkan ke dalam kapal. Barang ini dapat berupa biji-bijian, baik jagung, beras, gandum, atau sebagai yang lainnya, ada butiran, atau batu bara. Atau juga bisa berbentuk cairan seperti minyak. Yang kedua itu barang curah, barang potongan tadi, barang curah, dan kemudian peti kemas. Itu peti, nah, dari 2 kata, peti dan kemas. Di peti yang besar, dan ini diisi dengan barang. Nah, bisa dilihat di Tanjung, ya, di pelabuhan peti kemas masih ada di Tanjung, banyak peti kemas. Ini peti kemasnya bisa diangkut lewat kapal khusus, kapal pengangkut peti kemas, disebut kapal peti kemas. Dan kalau di darat juga ada peti kemasnya diangkut oleh trailer. Nah, itu kalau sudah jauh lewat di Luwuk, so tidak bisa kendaraan lain lewat karena lambat, ya, dan jalannya sempit. Kalau sudah peti kemas lewat trek, lewat di depan rumah sakit, yang lainnya di belakang antri. Pelan-pelan kendaraan. Pernah juga saya lewat seperti itu. Nah, kemudian ini materinya tidak banyak. Kemudian materi terminal lagi. Ini terminal merupakan tempat untuk memindahkan muatan di antara sistem pengangkutan yang berbeda. Ini terminal. Ada angkutan darat, angkutan laut, atau sebaliknya, di angkutan laut dan angkutan darat. Nah, itu namanya terminal. Ada terminal bis, ya. Ada juga terminal lainnya. Ini juga termasuk dalam pelabuhan, ada terminal. Ada tempat tempat untuk memindahkan muatan antara sistem pengangkutan yang berbeda. Nah, ke laut ke darat, atau darat ke laut, dan sebaliknya. Nah, ini bisa kita lihat gambar terminal pelabuhan secara umum. Jadi ada beberapa bangunan di sini. Ada terminal barang potongan, ada terminal peti kemas. Nah, di sini ada gudang laut, lapangan penumpukan peti kemas. Nah, ini contoh gambar pelabuhan. Lapangan penumpukan peti kemas ini sama gudang laut. Nah, gudang laut ada gudang-gudangnya. Lapangan penumpukan terbuka, ada gudangnya lagi, gudang laut. Nah, ini ada tempat parkir di dekat jalan, tempat parkir, ada perkantoran. Ya, nah, ini contoh terminal pelabuhan gambarnya. Untuk mendukung penanganan muatan di pelabuhan, selain fasilitas pelabuhan yang berada di perairan, nah, di perairan itu fasilitas pelabuhan seperti alur pelayaran, pemecah gelombang, tadi sudah dibahas di atas, ya, ada dermaga ini tidak bergerak dia, alat penambat dan sebagainya. Nah, diperlukan pula fasilitas yang ada di darat. Perlu ada gudang laut, gudang bangunan pendinginan, nah, ada gudang administrasi, ada gedung-gedung.
Ya, gedung pabean, gedung administrasi, kantor polisi, kantor keamanan. Nah, ini ada fasilitas pelabuhan yang di darat dan di laut ya, di perairan dan di daratan. Ini yang sudah lengkap, ini ada bengkel reparasinya, ada rumah pemadam kebakaran, ada rumah tenaga, ada ruang untuk buruh, ruang untuk bekerja. Nah, untuk terminal pengiriman barang curah. Nah, ini barang curah, itu dilengkapi dengan alat elevator, silo, tangki penyimpanan, ada gudang-gudang untuk gula, ya, pupuk dan sebagainya. Ini terminal pengiriman barang curah. Sedangkan untuk terminal PT Kemas itu diperlukan gudang penyortiran. Nah, ada disortir barang-barangnya, ada garasi perawatan dan menara kontrol. Jadi, seperti barang tadi ada barang curah, ada PT Kemas, ada 3 jenis barang tadi ya. Nah, dari fasilitas yang ada tersebut dapat berada dalam satu bangunan, yaitu gudang laut ya, namanya gudang laut. Ada kantor pabeannya, ada kantor administrasi dengan perusahaan pelayaran. Untuk pelabuhan besar diperlukan kantor-kantor pusat dari berbagai fasilitas yang ada dalam satu bangunan. Nah, kantor pusat ini merupakan tempat kedudukan kepala pelabuhan. Nah, kepala pelabuhan di kantor tersebut ada kepala pemeriksa pabean, ada kepala polisinya, ada kepala gudangnya, ada departemen akuntansi, lengkap ya, bukan cuma teknik sipil ini. Semua kegiatan yang ada di pelabuhan dikendalikan oleh kantor pusat ini. Nah, ini terakhir, pembahasan kita yang terakhir, terminal barang potongan. Ya, General Cargo Terminal. Jadi, terminalnya ada 3 seperti barang, dan dibagi 3 ini juga kita bahas terminal. Karena semua fasilitas yang ada dalam terminal dikendalikan oleh kantor pusat, maka kantor pusat pun itu menyediakan fasilitas untuk terminal barang potongan. Fasilitas yang ada dalam terminal barang potongan itu bisa dilihat di sini. Ini terminal barang potongan ya, ada barang potongan, barang curah, dan peti kemas. Ini barang potongan ya, barang potongan. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, terminal barang potongan. Jadi ada gudang laut ini tempat penyimpanan barang. Apron itu tempat apa namanya? Apron terminal untuk parkir. Apron tempat parkir kendaraan. Ini ada juga ada parkir truk, parkir mobil. Nah, ini kantor-kantornya. Ada lapangan penumpukan, ada gudang, ini jalan. Ini ada kantornya. Nah, jadi ini contoh gambar terminal barang potongan. Apa itu? Nah, di sini jelaskan apron. Apron adalah halaman di atas dermaga yang terbentang dari sisi muka dermaga. Ada halaman ya di depan dermaga sampai gudang laut atau lapangan terbuka. Apron digunakan menempatkan barang yang akan dinaikkan ke kapal atau barang yang baru diturunkan dari kapal. Oh, ini apron. Dekat dengan kapal ya. Dalam pesawat juga ada apron, ini dalam pelabuhan juga ada apron. Digunakan menempatkan barang yang akan dinaikkan ke kapal atau barang yang baru diturunkan dari kapal. Nah, muatan-muatan yang ada di atas apron harus disesuaikan dengan lebarnya, lebar apron. Nah, tergantung dari fasilitas yang ditempatkan di atasnya. Ya. Seperti jalan, ada jalan untuk trek, dan atau kereta api, ada jalan, kran dan alat pengangkut lainnya, seperti forklift, ada kran mobil, ada gerobak yang ditarik traktor, dan sebagainya. Lebar apron tersebut biasanya berkisar 15 meter sampai 25 meter. Contohnya terdapat pada pelabuhan Tanjung Mas, dan Tanjung Priuk, yang mana lebar terminal barang potongan itu 25 meter. Jadi apronnya ini 25 meter lebarnya. Nah,
Samping itu yang kedua ada gudang laut di sini. Gudang laut dan lapangan penumpukan terbuka. Jadi gudang laut ini adalah gudang yang berhadapan dengan laut, sehingga memudahkan gerakan barang dari kapal ke gudang atau sebaliknya. Nah, lapangan ada lapangan penumpukan terbuka, yaitu menyimpan barang-barang yang tidak perlu dilindungi, ya terbuka atau tidak perlu diperlakukan khusus. Ini berbeda dengan gudang laut yang menyimpan barang-barang transit untuk mencapai tempat tujuan terakhir. Nah, untuk peredaran barang bebas, masa penyimpanan dalam gudang laut itu paling lama 15 hari. Dan untuk barang-barang yang akan diteruskan ke pelabuhan lain itu maksimal 30 hari. Jika sampai batas waktu tersebut barang belum bisa dikirim ke tempat tujuan akhir, maka barang itu harus dipindah ke gudang yang kedua, gudang lini kedua, warehouse. Pindahkan ke warehouse. Nah, fasilitas penyimpanan barang dalam gudang laut itu biasanya tidak dipungut biaya selama waktu pemakaian antara 3 sampai 5 hari. Namun, bila lebih dari waktu yang sudah ditetapkan, maka dapat cas ya, dapat biaya. Ini ada ukuran gudang laut, ya, ukuran gudang laut. Tergantung dari jumlah muatan yang dimasukkan atau dikeluarkan dari kapal. Luas gudang dan lapangan penumpukan itu bisa dihitung A, itu rumusnya T, TR, T, SF bagi 365 STH 1 kurang BST. Ini luas gudang. Disingkat dengan A. Jadi ada T, muatan yang lewat tiap tahun, ada TRT, waktu transit, ada SF, ini rata-rata volume setiap satuan, berat, ada STH, tinggi tumpukan, BS, ini volume ruang yang hilang antara tumpukan dan ruangan. Ya, 365 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, ini masih membahas gudang laut. Nah, gudang laut ini harus mempunyai ruangan yang diperlukan bagi lalu lintas, alat pengangkut seperti forklift, keran mobil, dan seterusnya. Panjang gudang laut ini sama dengan jarak antara palka depan kapal dan palka belakangnya kapal. Cara kerjanya menggunakan kontainer keren sisi. Tapi kalau kapal barang atau kapal kargo itu cara kerjanya menggunakan derek kapal. Ada di kapal sudah ada dereknya sendiri. Sudah disiapkan kapal dengan dereknya. Pada dermaga tipe jari, ada dermaga tipe jari. Gudang lautnya dibuat bertingkat. Konstruksi gudang bertingkat ini mahal karena fondasi bangunan berat. Fondasinya harus kuat, menancap ke dalam. Struktur bangunan berat mengingat beban yang didukung sangat besar. Dan diperlukan pelatan untuk menaik turunkan barang. Ada lift, ada kerekan atau katrol, dan sebagainya. Nah, masih gudang lagi ini, warehouse. Ini bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang dalam waktu yang lama. Ya, sudah lebih 5 hari ya dipindahkan ke warehouse. Ini dibuat agak jauh dari dermaga. Karena ruangan yang tersedia di dermaga biasanya terbatas, hanya digunakan untuk keperluan bongkar muat. Pengoperasiannya, gudang laut sangat berbeda dengan gudang. Gudang laut memerlukan gang yang lebih besar untuk penanganan agar bisa cepat ya, menggunakan forklift. Kalau ditinjau dari segi ekonomis, pembuatan gudang ini di dermaga tidak menguntungkan karena konstruksinya gudang lebih berat dari gudang laut. Karena kondisi tanah di daerah tersebut kurang baik sehingga perlu fondasi tiang pancang dan ini mahal harganya. Kemudian ada fasilitas berikutnya, bangunan pendingin, ya, cold storage, yaitu unit penyimpanan pembeku dengan kapasitas besar. Nah, ini storage. Kemudian ada fasilitas penanganan barang potongan, ya. Ada derek kapal, ini. Untuk melakukan bongkar muat, nah perlu derek kapal, ship derrick. Kemudian ada kran darat, ada shore crane, ini
Ya. Untuk bongkar muat ini alat-alatnya. Nah, selain keran darat yang dapat bertumpu pada rel kereta api, ada pula keran yang bertumpu pada roda truk. Dan mengingat besarnya beban yang timbul akibat keran ini, maka dalam perencanaan dermaga ini harus pula diperhitungkan. Bebannya harus diperhitungkan. Nah, berikutnya ada keran terapung. Ya, disebut pesawat bongkar muat ini. Nah, punya mesin sendiri untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ada alat pengangkut muatan di atas dermaga, misalnya forklift, ada kran mobil, ada gerobak yang ditarik traktor. Nah, forklift ini yang banyak digunakan mengangkat barang di apron. Ya. Kemudian ada bab ketiganya. Bab ketiga masih membahas terminal barang. Jadi ya, tadi terminal barang yang pertama, ini terminal barang yang kedua. Jadi pembahasan terakhir pembahasan tentang barang. Ada beberapa bab ya. Bab sebelumnya terminal barang yang kedua ini terminal barang curah. Nah, ini terminal barang curah merupakan muatan barang curah dibedakan dua. Muatan barang yang lepas berupa hasil tambang seperti batu bara, biji besi, boksit, hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan sebagainya. Muatan barang lepas dan muatan cairan yang diangkut oleh kapal tangkis seperti minyak bumi, minyak kelapa sawit, bahan kimia, cair, dan sebagainya. Ya, sebentar ya. Abi mengajar dulu. Ini terminal barang curah. Pada terminal muatan curah ini harus dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang. Ya. Jadi barangnya berupa cairan, biji-bijian, hasil tambang. Jadi perlu ada penyimpanan barang. Dan tergantung jenis barang muatannya. Ya, ini bisa dibaca-baca ya, terminal barang curah. Terminal barang tambang, contoh-contohnya ini, terminal muatan biji-bijian, terminal minyak. Nah, materinya bisa dibaca, sudah saya bagikan. Jadi kalau sudah bagikan materinya sebenarnya bagusnya tinggal diskusi saja, tanya jawab. Nah, ini terakhir terminal peti kemas, barang curah. Ya, peti kemas seperti di Tanjung ya, Kelurahan Karaton. Saya jelaskan bagaimana macam-macam jenis peti, ada dry cargo container untuk barang kering, ada reefer container, barang dikapalkan dalam keadaan dingin. Jadi, ini penjelasannya bisa dibaca-baca tentang peti kemas, terminal peti kemas. Ini penanganan peti kemas. Nah, ada dua macam bongkar muat ini penanganannya menggunakan metode lift on, lift off, dan metode roll on, roll off. Nah, ini lift on, lift off, bongkar muat dilakukan menggunakan peralatan gantry crane yang berupa crane raksasa dan dipasang di atas rel sepanjang dermaga untuk bongkar muat tentunya ketika mas dari kapal ke kapal. Ini ada 3 komponen kegiatan yang sangat penting berkaitan dengan terminal peti kemas. Ada safe during, ada cargo during, dan delivery. Nah, jadi safe during ini kegiatan pembongkaran barang dari kapal dan ke kapal dengan menggunakan peralatan mekanis, non mekanis, dan moda transportasi pendukungnya. Kalau cargo during kegiatan mengeluarkan barang dari dermaga, mengangkut dari dermaga ke lapangan penumpukan barang.
ya, di gudang atau di lapangan penumpukan. Delivery, kegiatan yang dilakukan di lapangan penumpukan keluar yang meliputi penerimaan kwitansi pembayaran dan pemberian surat jalan keluar dari pelabuhan. Ya. Ini penanganan PT Kemas lapangan penumpukan. Ada 4 ya. Nah, kemudian menggunakan roll on, roll off itu PT Kemas berada di atas chassis atau trailer yang ditarik dengan traktor untuk masuk ke kapal. Nah, trailernya dan PT Kemas tersebut lalu dilepas dari traktor dan ditempatkan di atas geladak kapal. Dari ini pembahasan roll on, roll off, metode roll on, roll off ya. Kelebihan pengoperasian ini RO, roll on, roll off dapat memuat jenis muatan seperti pipa dan baja dengan ukuran panjang, tangki-tangki besar, mobil, truk dan sebagainya. Kemudian di sini dijelaskan juga fasilitas ya, fasilitas PT Kemas. Nah, ini. Ada gambar di sini. Nah, ada gambarnya. Ada apron ini yang dekat dengan kapal, kontainer yard, sumber listrik untuk sumber listriknya, ada menara pengawas, bengkel pemeliharaan, tempat pembersihan. Jelaskan dermaga. Dermaga ini sudah dijelaskan sebelumnya, ya, bangunan pelabuhan untuk merapat dan menambatkan kapal, ya, dan melakukan bongkar muat barang. Ini khusus untuk penjelasan ketika Mas ya. Ini panjang dermaga juga dijelaskan sini 250 sampai 300 meter, kedalamannya 12 sampai 15 meter. Tergantung ukuran kapalnya. Kontainer crane, transner, reach stacker, top loader, head truck. Nah, ini truk. Kemudian apronnya ini terminal PT Kemas lebih besar, lebih lebar ya dibandingkan apron terminal lainnya. Biasanya berukuran 20 sampai 50 meter PT Kemasnya. Jadi ini apronnya, kemudian lapangan penumpukan sementara, istilahnya marshalling yard. Ini digunakan menempatkan PT Kemas akan dimuat ke dalam kapal. Dekatnya ada di dekat apron untuk memudahkan pengangkatan PT Kemas. Nah, lapangan penumpukan PT Kemas juga disebut kontainer yard. Ya, ini lapangan menumpukan PT Kemas yang sudah berisi muatan barang yang akan dikirim. Kemudian ada kontainer stasiun PT Kemas atau kontainer freight station. Ini sama dengan gudang, disediakan untuk khusus bongkar muat barang-barang impor. Ada menara pengawas, ya. Gunanya mengawasi, mengatur, mengarahkan semua kegiatan di lembaga. Ada bengkel pemeliharaan, ini dilakukan tentunya setelah bongkar muat barangnya untuk melakukan perawatan, reparasi alat dan reparasi alat, memperbaiki PT Kemas yang rusak tentunya, yang kosong mungkin dikembalikan agar tidak cepat rusak. Ada fasilitas lainnya seperti tenaga listrik, tenaga listrik untuk PT Kemas pendingin, PT Kemas yang bisa mendinginkan, suplai bahan bakar, suplai air tawar, instalasi listrik untuk membersihkan PT Kemas kosong dan peralatan bongkar muat, listrik bertenaga tinggi, tegangan tinggi untuk mengoperasikan keran. Nah, kemudian di sini dibahas juga sistem penanganan PT Kemas. Ya. Ada sistem penanganan
peti kemas itu dibedakan 4 bagian di sini. Ini yang terakhir ya, pembahasan tentang peti kemas, terminal peti kemas. Ada sistem chasing, ya. Ada sistem forklift truck, ya. Ada sistem straddle carrier, ini bisa dibaca-baca, banyak materinya. Ada sistem transtainer. Jadi kalau kita lihat ini dalam tabel ukuran peti kemas, ya. Untuk 20 kaki, peti kemas 40 kaki dan 45 kaki sudah ada dimensinya masing-masing, volumenya juga. Nah, jadi demikian materi ini. Kemudian bisa kita lihat gambar-gambar fasilitasnya, fasilitas pelabuhan. Ada top leader yang bergerak ya, top leader. Ini container crane, ada yang fasilitas bergerak dan tidak bergerak. Ya, kalau bergerak ya bisa berpindah-pindah, kalau tidak bergerak tidak berpindah. Ini bisa bergerak, namanya reach tracker, alat-alat beratnya. Ini truck ya, chassis. Ada bahasanya khusus chassis, head truck. Ini side loader, bisa bergerak. Ini belt conveyor, ini fasilitas pelabuhan yang besar ini, lengkap peralatannya. Ada juga derek kapal. Ada kapal, di kapal itu ada dereknya. Ada contoh foto derek kapal. Kalau ini di kapal itu, di pelabuhan itu sendiri ada silo semen. Kemudian ada transtainer. Nah, kemudian gambar lainnya ada straddle carrier. Ya. Ini ada peti kemasnya ini. Ini kontainer pendingin. Nah, ya pakai mesin AC pendingin. Ini forklift, baterai 2T. Ini contoh forklift ya, bisa bergerak. Kendaraannya bergerak mengangkat barang, forklift. Ini lagi contoh gambar, bisa kita lihat gambarnya forklift 5T. Jadi ini ada keran darat tadi, ini keran terapung. Nah, ini keran-keran ini besar ya. Jadi demikian ya kuliah kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry. Ya, jadi pertemuan berikutnya nanti ujian. Jadi